masih memiliki nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat wal afiat, dapat beribadah dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dalam berkat kita duduk ini Allah mengampuni dosa kita dan Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita duduk saat ini Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, kita ulang sedikit, anna birral walidain afdalu min al-hajj wal umrah wal jihad fi sabilillah, wa anna al-'aqa li walidayhi la yanzuru Allah ila yawm al-qiyamah wa annahu la yara raihatal jannah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya Nabi berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada haji dan daripada umrah dan daripada bajiat perang fisabilillah. Dan Allah tidak akan melihat atau memandang kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Jadi berat-berat hukumannya, hukuman Allah Ta'ala itu lawan orang yang durhaka itu berat. Setiap punya Tuhan. Tapi kalau orang tua kita sakit hati orang tua kita, berat banget. Dan bahwasanya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak dapat mencium bau surganya Allah. Dipandang kada oleh Tuhan dan pulang pada mencium surga. Dan minta lawan Tuhan, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang berbakti kepada orang tua kita, berbakti dengan kita. Singkatnya jangan berharap hak kedua orang tua itu adalah hak terbesar sesudah hak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hak orang tua itu terbesar setelah berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Maka hendaklah engkau berbakti kepada keduanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua serta mentaati keduanya dan merendahkan diri kepada keduanya. Walaupun kita melakukan apapun, tapi kalau sudah lawan orang tua, rendahkan diri kita. Posisi kita. Hendaklah engkau lebih mengutamakan kedua orang tua dalam hal kebajikan. Utamakan kuitan dulu. Apalagi orang tua kita sudah tua. Kalau kita tuh meringankan orang tua, Allah pun akan meringankan urusan kita. Dan keinginan kedua kepada bakti dan pelayanan engkau terhadap keduanya sebagaimana karunia Allah terbesar dan taufik yang diberikan kepada engkau. Ketahuilah bahwasanya berbakti kepada ibu berlipat kali pahalanya, adanya berlipat ganda pahalanya daripada berbakti kepada ibu bapaknya. Adanya lebih tinggi kuitan perempuan daripada kuitan laki-laki, karena ada hadis Nabi. Disebutkan di dalam hadis boleh jadi sebabnya ialah penderitaan yang dirasakan ibu berupa kepayahan dalam masa kehamilan. Hamil orang tua kita berat, guring lapar, behinak lapar,
betiran yang macam-macam orang hamil. Kalau laki yang ni ada merasakan, nang binian tu merasakan menyusui sampai 2 tahun dan mendidik ulang-ulang pelajari punya kuitannya mampu mendidik pelajari melajarinya macam-macam ngajinya mengajari masalah dunianya akhiratnya kita nak saja kecuali kita kalau mampu disekolahkan anak dimandii masa kecil dibasuhi bira ada apa-apa kita ni dan mendidik anak di samping kelebihan kasih sayang yang diberikan ibu kepada anaknya. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki sahabat Nabi ini datang lawan Nabi, siapakah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan baik dariku? Ujar Nabi bersabda, ummuka, artinya memainkan. Semaman lagi bertakun siapa? Ya Rasulullah, ummuka ya Nabi. Bertakun pulang sahabat qala semaman ya Nabi ummuka mamaika. Artinya lebih diutamakan daripada laki-laki abah. Qala hanya abuka, hanya kuitan laki-laki. Ibu engkau laki-laki itu bertanya lagi pulang kepada Nabi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Hanya ibu engkau ya Nabi. Ibu engkau hanya bapak engkau. Jadi 3 kali Nabi menyebutkan. Artinya yang lebih banyak kita lawan kuitan minta binian dulu. Hanya kuitan laki-laki, tapi disuruh kita berbakti keduanya. Jangan salah paham, wah karena aja bapak-bapaknya. Jangan juga, tetap kita utamakan juga. Ada salah paham. Kuitan laki-laki ada dihiraukan. Ada kuitan laki-laki pun jasanya besar. Walaupun mereka kada kayak perempuan, tetapi mencarikan nafkah besar, berat. Nah itu harus dipahami juga, salah paham. Anak-anak itu perlu kita ajari. Birrul walidain ini. Enak di zaman ini banyak orang yang durhaka orang tanpa disadari. Kita terkadang ada macam-macam. Kita terkadang banyak salah tadi Pak. Jadi kalau bisa untuk minta ampun, minta apa, minta maaf, minta redha, itu terus. Sebagaimana manusia itu wajib berbakti kepada kedua orang tuanya di masa hidup mereka, ia pun wajib berbakti kepada keduanya setelah meninggal dunia. Kita ini tetap diwajibkan untuk berbakti lawan kita. Cara kayak apa caranya? Caranya ialah dengan mendoakan dan memohon ampunan serta bersedekah untuk keduanya. Di situ ulama mempelajari ada bertahlil. Bertahlil itu bukan berarti di situ banyak manfaat. Pertama dalam bertahlil itu manfaatnya kita silaturahim. Ya Allah, silaturahim ada. Silaturahim. Dan pulang ada rezeki lebih tak banyak. Bila rezekinya sedikit kada apa-apa, kada kau dipaksakan juga. Walaupun namanya orang yang berlimpahan hadir asal ada tanda mengingat mahauli kuitan. Kada mesti kita harus banyak ada. Yang penting biar namanya bulan Maulid haul panggil lah 5 orang lah 10 orang lah kumpulkan di rumah
baca yasin, baca tahlil. Niatakan banyak orang berdoa. Habis itu pulang kita niatakan menjamu makanan, niatakan banyak pada kuitan sampai terus. Tapi dengan catatan jangan sampai kita berlebihan dan pulang menghutang sampai pulang jangan. Artinya semampu kita sebagai anak intan dan berbakti orang tua. Bersedekah banyak. Nabi kita tuh senang saking cintanya Sayyidah Khadijah. Setiap haul Sayyidah Khadijah, Nabi kita tuh memotong kambing. Potong kambing dibagi-bagikan oleh Nabi kita kepada teman Sayyidah Khadijah. Teman akrab sini dibagi sini makanan. Itu menunjukkan tanda cinta Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidah Khadijah. Sama kita lawan orang tua kita tanda cinta kita kumpulkan orang, kita berbagi-bagi dengan anak kita, dengan pemerintah kita yang masih hidup atau kawan orang tua kita. Itu sama itu tanda kita berbakti lawan orang tua. Dan pulang melunasi hutang-hutangnya. Kalau ada kuitan berisi hutang, kita lunasi hutang. Itu salah satu cara kalau kita hendak berbakti. Tapi sebagai orang tua pulang, jika enak kita kupas bahasa. Dan melaksanakan wasiat kedua orang tua. Kalau ibu itu wasiat, laksanakan. Bapaknya naklah, bapaknya bila aku meninggal dunia, ya dengan orang tua wasiat jaga aman kuburku aja 3 malam. Laksanakan. Tapi kalau mampu, tapi kalau pada mampu kita tahu diri juga. Bapaknya naklah kalau aku meninggal, dikirakan jika 7 laksa bapaknya. Wajib sebagai anaknya untuk taatinya. Kalau mampu manukan wasiatnya atau kuitan juga ada wasiat apa nak kuburakan lah para pemaikam pokoknya ada juga nang wasiat kuburakan ini. Yang penting wasiat itu tidak menyusahkan kepada anak. Jangan jual wasiat macam-macam. Untung kalau mampu, kasihan orang yang ada mampu tadi. Yang ada mampu tadi kayak kita enak kayak orang kampung bantuin. Ya ada orang-orang yang ada mampu ada. Dan melaksanakan wasiat keduanya serta memelihara hubungan dengan kerabat kedua orang tua dan teman-teman keduanya. Itu salah satu tanda bakti jualan kita. Ada umumnya besi di sana mama kita memarina hilangi memarina kita walaupun kita kuitan kita ada lagi atau umumnya memarina kuitan kita sisa buku mama kita tadi kita hilangi juga ada sedikit kita kasih saling menghargai atau bisi teman kuitan itu salah satu tanda kita berbakti kuitan. Semuanya itu jadi bakti yang sempurna sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis mendoakan mayit dan memohonkan ampunan serta bersedekah untuk mayit menghasilkan manfaat yang banyak baginya. Itu manfaatnya besar lawan kuitan kita yang ada di dalam kubur. Karena Nabi mayat yang di dalam kubur itu sebagai apa? Seperti orang yang tenggelam di laut. Orang yang terapung-apung tanpa apa?
pelampung tanpa yang ada dipegang. Kalau pegangannya besar sama, tapi kalau pegangannya halus tambah asia. Kayak itu juga manfaat lawan orang ahli kubur. Nah, kita berdoa Fatihah mengirim tiap malam Jumat, biar sebut namanya, kan bapak biar sebut seorang nama, apalagi bisa anak soleh tiap malam berdoakan, siang malam Fatihah dikirimi terus, Yasin Waqiah dan barang diadakannya loh kita diutamakannya kebajikan setiap kesalahan diadakannya ke orang tua itu pun nilainya besar lawan kita, berlipat-lipat ganda pahalanya lawan kita. Jadi jangan sampai kita melupakan kalau ngawak kita tuh mampu acara gaul besar kan bapak, tapi jangan jatuhkan tadi mampu. Tapi kalau mampu biar aja seadanya pada bapak. Ada pun orang sepiring aja, tapi jangan menggandeng awal kuitan. Setiap acara awal kuitan yang penting ada berbakti dalam kuitan. Oleh karena itu manusia tidak boleh melalaikan hal itu mengenai kedua orang keduanya pada khususnya dan mengenai kepada kerabat lainnya dan orang-orang yang mempunyai hak padanya serta kaum muslimin secara umumnya. Nah, itu sudah bab tentang birrul walidain. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan apa-apa yang sudah disebutkan tadi. Kawan kita mengamalkan. Insyaallah kalau sudah ini dilaksanakan, insyaallah termasuk orang yang diridai oleh Allah. Nah, kita wallahu a'lam kita awalnya dingin dan aja akan datang lagi. Kita doakan bersama-sama dari kawan-kawan meninggal tahun kemarin, Zainuddin bisa anaknya enam orang bisa. Jadi kita doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa rahmatullah, karena orangnya manfaat saya anyar ya jadi manfaat kayu ambil di kayu manis di rumah kayu manis. Hanya saya satu minggu di Masjid Al-Alaq, namanya kadang kayu-kayunya mahal, bikin tak habis aja. Ambil karena umur lah. Alhamdulillah banyak berarti. Yang ajaran itu kawan mau intang sukan di besar intang sukan itu kawannya mana pesantren. Dari umurnya kada kita kirim salam Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. والله فعل علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله رب العالمين. تقبل الله